Om Swastiastu. Jadi, selamat berjumpa kembali dengan Bapak. Jadi kali ini kita akan mulai masuk ke materi ya. Jadi materi kita adalah antropologi pariwisata. Nah, jadi kalau adik-adik nanti melihat judul mata kuliah ini jadi jelas ya. Jadi ada dua variabel di sini, yakni apa itu antropologi dan variabel yang kedua ada kata pariwisata. Nah, jadi supaya kita belajarnya lebih terstruktur, mungkin pertemuan pertama ini kita akan belajar terlebih dahulu tentang eh, pengertian antropologi dan beberapa unsur-unsur kebudayaan yang dipelajari dalam antropologi. Baik, kalau kita berbicara tentang antropologi, ya, jadi antropologi itu sendiri terdiri dari dua kata, yaitu anthropos dan logos. Jadi anthropos itu adalah manusia, sedangkan logos ini mohon maaf Pak, saya ketik di sini berarti ilmu. Jadi antropologi secara etimologis itu adalah ilmu yang mempelajari tentang manusia beserta dengan produk-produk yang dihasilkan oleh manusia itu sendiri. Jadi banyak sekali pendapat-pendapat eh, para ahli berkaitan dengan pengertian antropologi itu sendiri. Jadi Pak ambil intisarinya, kutip dari apa namanya Profesor Kutaraningrat. Jadi beliau memberikan pengertian kalau antropologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang umat manusia pada umumnya, ya, dengan mempelajari bentuk fisik, warna kulit, serta kebudayaan yang dihasilkan oleh suatu masyarakat. Nah, jadi jelas ketika kita mempelajari antropologi, kita mempelajari manusia sepenuhnya, ya, baik itu bentuk fisiknya, warna kulitnya, serta produk-produk yang dihasilkan oleh manusia, baik itu yang bisa kita lihat maupun yang tidak bisa kita lihat, dan tentu saja masih bisa kita warisi sekarang. Ya, karena prinsip kebudayaan itu sesuatu yang tidak bermanfaat itu akan otomatis eliminasi oleh perkembangan zaman. Nah, Profesor Kuncharaningrat ini juga apa namanya membagi kebudayaan itu menjadi 7 unsur. Yang pertama bahasa. Seperti yang kita ketahui bersama, kalau kita mendengarkan kata bahasa, jadi otomatis yang ada di pikiran kita itu adalah bahasa sebagai alat komunikasi. Dan itu memang kenyataannya benar. Jadi bahasa eh, tersebut juga masuk ke dalam unsur kebudayaan. Kenapa? Jadi kalau kita ingin mempelajari kebudayaan satu daerah untuk dapat eh, menyelami kebudayaan satu daerah, ada baiknya kita harus menguasai bahasa daerah tersebut. Nah, kalau kita melihat bahasa, jadi bahasa itu bisa kita kategorisasikan menjadi dua, yaitu bahasa lisan dan bahasa tulis. Nah, kalau kita kaitkan dengan keberadaan kita di Bali, nah, ini lumayan unik dan lumayan seru untuk diceritakan. Jadi kita di Bali punya bahasa lisan, yaitu bahasa Bali. Dan yang uniknya kita di Bali punya bahasa tulis. Ya, bahasa tulis kita adalah aksara Bali. Jadi itu sesuatu yang memang keunikan kita di Bali dan saat ini memang sudah sangat disadari dan sudah mulai dipraktekkan dengan menulis papan nama dengan beraksarakan aksara Bali. Nah, lalu yang kedua itu di sistem pengetahuan. Nah, jadi sistem pengetahuan apa namanya masyarakat itu juga termasuk di dalam unsur kebudayaan, ya. Karena di dalam sistem pengetahuan itu kita yang hidup di era sekarang ini bisa mengarah ke arah yang lebih modern yang berbasis kepada teknologi dan berbasis kepada digitalisasi. Jadi apa yang apa namanya masyarakat kita yang terdahulu lakukan, ya, dengan membuat sistem peralatan yang masih tradisional yang mungkin terbuat dari batu terdahulu sehingga lambat laun
berubah dan akhirnya kita melihat pisau misalnya seperti sekarang yang kita pakai untuk memotong itu adalah suatu produk pengetahuan dari tetua kita pada zaman dahulu. Terus yang ketiga, sistem kemasyarakatan atau organisasi sosial. Nah, jadi kita di Bali, jika kita bicara tentang sistem kemasyarakatan atau organisasi sosial, di Bali kita mengenal yang namanya Banjar. Nah, jadi Banjar itu adalah suatu organisasi sosial kemasyarakatan adat, ya, yang mana anggota dari Banjar adat itu sepakat, nah, untuk berkumpul baik dalam keadaan suka maupun duka untuk saling membantu meringankan beban kehidupan dalam urusan adat tentunya. Jadi banyak sekali organisasi sosial masyarakat kita di Bali yang sudah terbentuk. Ada misalnya apa namanya? Ada seke-seke yang tumbuh di Bali, seke yang khusus berisi tentang anak muda, ada seke Truno-Truni, ya. Seke yang khusus misalnya ada di bidang pertanian, misalnya ada seke Manyi. Seke yang hidup misalnya di bidang pertanian itu pertanian ada di ladang, ada seke Semal misalnya, seke yang memang mempunyai kesamaan, yakni apa namanya membantu anggotanya untuk apa eh, memetik pohon kelapa, ya, itu namanya seke Semal. Terus yang keempat, di dalam unsur kebudayaan itu ada sistem peralatan hidup dan teknologi. Nah, jadi kembali kita bicara lagi, jika kita mewarisi teknologi modern, teknologi yang keren seperti sekarang itu, tetap kita tidak bisa lepas dari yang namanya peralatan hidup atau teknologi sederhana yang sudah diwariskan oleh tetua kita pada zaman dahulu. Misal, kita ambil saja contoh apa namanya perumahan. Jadi orang terdahulu sebelum membuat rumah sekarang dengan batu bata, dengan semen, dengan pasir, mereka juga mampu mendirikan rumah walaupun pada zaman itu mereka tidak mengenal yang namanya semen. Jadi mereka menumpukan apa namanya eh, bata yang terbuat dari tanah itu dengan menggunakan lemnya dari tanah liat. Dan itu juga kuat, dan itu juga bisa membuat mereka teduh. Atap yang mereka pergunakan dulu tidak ada atap seperti sekarang yang memakai genteng yang bagus, yang ada genteng betonnya, ya. Jadi genteng beton yang ada sekarang itu adalah hasil perkembangan teknologi dari sistem atap yang menggunakan jerami yang dibuat oleh masyarakat kita terdahulu. Ya, jadi termasuk juga sistem apa namanya kenapa atap itu dibuat emas itu kan sudah ada perhitungan mereka. Jadi ketika air hujan jatuh itu walaupun dengan jerami tidak akan masuk ke rumah karena sistemnya limas, jadi otomatis air jatuh itu akan langsung turun ke bawah. Nah, itu tetap kita praktekkan sekarang, tetap kita gunakan atap itu berbentuk limas. Tidak ada orang membuat atap itu dengan membuat cekungan karena itu akan menampung air, kan itu tidak masuk akal. Nah, itu sistem seperti itu yang tetap kita warisi dan tetap kita pakai seperti sekarang walaupun wujudnya sudah berubah dan mengarah ke sesuatu yang lebih elegan dan modern tentunya. Lalu yang kelima, sistem mata pencarian. Nah, kalau kita bicara sistem mata pencarian penduduk saat ini dengan sekarang itu sebetulnya masih ada kesamaan. Masih eh, ada pekerjaan orang zaman sekarang yang memang dahulu juga masih ada. Nah, akan tapi tetap pekerjaan tersebut juga sudah terkena pengaruh modernisasi. Tapi cikal bakalnya tetap sama.
Jadi misalnya bercocok tanam, ya. Jadi orang terdahulu juga memang melaksanakan pekerjaannya ya dari bercocok tanam dan bertani. Sekarang kemana? Masih tetap ada. Orang bertani masih tetap ada. Tetapi sistem pengelolaan pertaniannya itu yang mungkin agak berbeda. Misalnya kalau dulu orang membajak sawah dengan menggunakan tenaga sapi, tetapi sekarang orang mulai membajak tanah dengan menggunakan traktor. Nah, itu untuk produktivitas dan efisiensi dan juga pembiayaan yang relatif lebih murah untuk dilakukan. Nah, terus selanjutnya sistem religi. Jadi kalau kita berbicara religi, jadi pasti yang akan muncul di otak kita itu adalah sesuatu yang berkaitan dengan praktek-praktek keagamaan yang berhubungan dengan hal-hal suci, ya. Jadi kalau kita di Bali itu ketika kita bicara religi, keagamaan dengan budaya itu merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, ya. Karena apapun di Bali itu yang berkaitan dengan agama dan kebudayaan itu selalu hidup berdampingan. Contoh misalnya, kalau kita melaksanakan yadnya di Bali, kebudayaan itu akan hidup, akan muncul juga di situ. Misalnya ada Puja Wali di suatu pura, maka di pura itu otomatis akan mementaskan dia yang namanya Dharma Gita, akan mementaskan dia yang namanya tabuh-tabuhan. Nah, itulah makanya saya bilang antara kehidupan religi dan budaya di Bali itu akan selalu hidup berdampingan. Nah, yang terakhir mungkin ya, jadi kesenian. Nah, jadi kalau kita bicara kesenian itu pasti kita akan terbayang dengan sesuatu yang indah, ya, sesuatu yang imajinatif dan sesuatu yang kreatif. Nah, kalau di Bali kesenian itu sangat banyak kita dapat jumpai hampir di setiap eh, jengkal tanah Bali itu pasti ada masyarakat yang berkesenian. Kita ambil saja contoh sederhana. Ketika Anda melihat masyarakat Medarmegite, Megeguritan, Mekekawin, itu sudah masuk ke dalam suatu kesenian. Itu namanya seni suara. Nah, ketika adik-adik misalnya melaksanakan odalan di rumah masing-masing, terus ada tarian, nah itu sudah termasuk berkesenian juga. Dan ketika adik-adik misalnya punya rumah, di rumah terus ada rumahnya yang pintunya diukir, itu sudah masuk kesenian juga. Jadi kalau kita di Bali ini ya sangat-sangat kental sekali dengan yang namanya kehidupan berkesenian. Dan tentu saja kesenian ini adalah bagian tidak terlepaskan juga dari kebudayaan. Jadi Pak pikir untuk pengertian dan ruang lingkup antropologi bisa cukupkan dulu sampai di sini. Jadi mungkin minggu depan kita akan bicara dulu tentang pariwisata secara umum seperti apa. Jadi Pak kira cukup sampai di sini. Pesan Bapak tetap jaga kesehatan, tetap perkuat imunitas. Pak tutup dengan Paramo Santi. Om Santi, Santi, Santi.